Saudara sekalian yang terkasih, hari ini sebagai pengganti khotbah dibacakan surat Advent Uskup Keuskupan Manado tahun 2022 dengan judul Perjumpaan yang Bermakna. Yang terkasih para pastor, suster, frater, bruder, saudara-saudari, sesuai dengan kalender liturgi, hari Minggu tanggal 27 November 2022, kita akan memasuki tahun liturgi yang baru, yang diawali dengan perayaan hari Minggu Advent yang pertama. Artinya kita memulaikan lagi suatu putaran baru dalam perjalanan hidup dan iman kita. Kita hendak beralih dari tahun liturgi yang satu ke tahun liturgi yang lain. Peralihan ini menandakan ada yang kita tinggalkan dan ada yang kita mulaikan. Tetapi siapakah kita yang memulaikan? Siapakah kita yang mengakhiri? Siapakah kita yang beralih? Kita yang mengakhiri adalah kita yang sama yang memulaikan dan kita yang sama pula yang beralih. Tetapi ada yang baru dan bermakna yang harus kita mulaikan. Itulah makna dari suatu beralih. Saudara sekalian, kita sudah memulaikan suatu perjalanan bersama sebagai umat Katolik Keuskupan Manado, mulai dari kelompok basis, wilayah rohani, kelompok kategorial, ataupun stasi sampai ke tingkat keuskupan. Juga kita sudah menikmati perjalanan bersama dengan warga masyarakat lintas agama dan budaya untuk membangun kerukunan dan sikap saling menghormati dan memperkaya nilai-nilai hidup. Kita sudah memaknai perjalanan bersama kita sambil membangun persekutuan baik sebagai komunitas gerejani maupun sebagai komunitas manusiawi untuk membangun persaudaraan lintas batas. Kita sudah berpartisipasi dalam pelbagai macam pelayanan. Kita sudah berpartisipasi sambil berliturgi bersama. Kita sudah berpartisipasi sambil melibatkan diri dalam karya pewartaan dan pengajaran. Kita sudah berpartisipasi membangun kehidupan bersama yang adil dan sejahtera sambil meluaskan diakonia khususnya kepada mereka yang terpinggirkan karena kemiskinan, karena kebutuhan khusus, karena menjadi korban dan terdampak bencana, karena menjadi korban perbuatan yang tidak manusiawi. Kita juga sudah berjalan bersama dalam memberikan kesaksian tentang nilai-nilai kehidupan dan iman dengan semangat kemartiran. Kita sudah berjalan bersama sambil memainkan peranan kita masing-masing sebagai imam, nabi, dan raja. Itulah hakikat kita, itulah panggilan kita, itulah perutusan kita. Semua dinamika perjalanan bersama ini tentu saja kita syukuri, karena semuanya sudah mewarnai dan bahkan memaknai kekatolikan kita. Karya-karya pastoral dalam perjalanan bersama ini sungguh sudah mendorong dan menarik kita untuk selalu memikirkan dan memperjuangkan kemajuan dan perkembangan gereja di semua tingkatannya, sebagaimana kita nyatakan dalam penyusunan dan realisasi program dan budget pastoral. Kita sudah memaknai perjumpaan kita dalam perjalanan bersama kita dengan kepedulian untuk maju bersama. Saudara sekalian, kita memasuki masa Advent untuk mempersiapkan diri kita untuk memaknai Natal, kelahiran Yesus, dan tentu saja perjalanan bersama kita selanjutnya. Salah satu peristiwa bermakna di sekitaran kelahiran Yesus adalah kedatangan 3 orang Majus dari timur. Matius pasal 2 ayat 1-12. Mereka datang untuk berjumpa dengan Yesus dan bahkan menyembahnya. Ada sukacita dalam perjumpaan itu. Ada pesan dalam interaksi dan dalam keheningan dengan bayi Yesus. Ada makna dari perjumpaan personal itu. Makna dari perjumpaan itu diungkapkan dalam keputusan, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Pesan dari perjumpaan sangat jelas, pulang melalui jalan lain. Mereka adalah 3 orang Majus dari timur pada waktu mereka memulaikan perjalanan mereka. Mereka adalah 3 orang Majus dari timur pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka adalah 3 orang Majus dari timur
pada waktu mereka meninggalkan kandang tempat kelahiran Yesus. Tetapi makna penting adalah peralihan semangat hidup mereka, gaya hidup mereka, pegangan hidup mereka pada waktu mereka mengambil jalan lain. Harus ada yang baru dalam hidup selanjutnya, karena itu mereka harus mengambil jalan lain. Saudara sekalian, setiap tahun kita berkumpul untuk mengevaluasi dan menyusun program dan budget pastoral. Kita tempatkan perkumpulan ini dan yang sejenisnya dalam upaya bersama untuk mencari makna. Kita mengevaluasi perjalanan hidup bersama kita sebelumnya untuk menegaskan makna apa yang sudah kita temukan dan pantas kita syukuri. Kita merancang perjalanan bersama selanjutnya untuk meningkatkan lagi pencarian kita akan makna itu, sehingga hidup dan karya pastoral kita semakin kaya dengan makna. Makna itulah yang menandai peralihan kita dari program dan budget pastoral tahun yang satu ke tahun yang lain. Saudara sekalian, tahun 2023 kita juga akan segera beralih dari periode rencana strategis 5 tahunan pertama ke rencana strategis 5 tahunan kedua. Bingkai atau lahan pastoral kita tetaplah sama, Keuskupan Manado, paroki, stasi, wilayah rohani, kelompok kategorial. Rencana strategis kita tetaplah di rumah pastoral yang sama, yaitu Keuskupan Manado. Tetapi dalam rangka pencarian makna, kita masih harus melanjutkan rencana strategis yang lama sambil memperbaiki yang masih kurang dan semakin melengkapinya dengan rencana strategis yang baru. Dari evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis 5 tahunan pertama, kita menemukan ada peristiwa-peristiwa bermakna yang pantas dikenang dan disyukuri. Penetapan rencana strategis 5 tahunan kedua tentu juga dalam bingkai yang sama, yaitu terus merangkai peristiwa-peristiwa bermakna untuk kemajuan dan perkembangan Keuskupan Manado yang kita cintai ini. Mari kita lanjutkan perjalanan bersama kita dengan terus membangun persekutuan, terus meningkatkan partisipasi dalam liturgi, kerigma, dan diakonia, serta terus memantapkan semangat kemartiran untuk mengambil bagian dalam karya misi gereja yang digerakkan oleh cinta dan belas kasih. Manado 22 November 2022, Inlumine tuo Fidemus Lumen, sudah bertanda dan cap Monsignor Benedictus Estefanus Roli untuk MSc, Uskup Keuskupan Manado. Demikianlah pembacaan surat Advent Uskup